Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul perancangan situs web bisnis kedai bukit menggunakan metode waterfall. Topik pembahasan di sini yang pertama ada pengertian waterfall, yang kedua ada keuntungan dan kekurangan metode waterfall, yang ketiga ada tahapan metode waterfall, yang keempat ada desain use case diagram, yang kelima ada diagram activity, yang keenam ada diagram sequence, yang ketujuh ada class diagram, yang kedelapan ada user interface, dan yang kesembilan ada testing. Baik, untuk pengertian apa itu metode waterfall. Metode waterfall adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang mengikuti pendekatan linear dan sekuensial. Dalam metode ini, pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi serangkaian tahapan yang harus dilalui secara berurutan, seperti air terjun mengalir dari satu tahap ke tahap berikutnya. Setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum memasuki tahap selanjutnya, dan tidak ada kemungkinan kembali ke tahap sebelumnya setelah memasuki tahap berikutnya. Keuntungan metode waterfall ini yang pertama, menyediakan struktur yang terdefinisi dengan baik, memungkinkan perencanaan dan manajemen proyek yang lebih mudah. Yang kedua, setiap tahap setiap tahap menghasilkan dokumentasi yang lengkap, membantu dalam pemahaman proyek dan memudahkan transisi antar tim. Yang ketiga, pengendalian yang ketat pada setiap tahap memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran. Keterbatasan metode waterfall. Yang pertama ada tidak efektif untuk proyek-proyek yang memerlukan eksplorasi dan inovasi yang lebih tinggi. Yang kedua, tidak fleksibel terhadap perubahan. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil. Baik, selanjutnya di sini tahapan metode waterfall akan dijelaskan oleh Fadil. Oke, saya Fadil Jaya Hilmi melanjutkan untuk tahapan metode waterfall ini. Satu, adanya analisis kebutuhan atau requirement. Analisis kebutuhan ini adalah tahap awal dalam metode waterfall, di mana fokus utamanya adalah mengidentifikasi, memahami, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem untuk dikembangkan. Nah, pada tahap ini sangat krusial karena kesalahan atau ketidakjelasan dalam menangkap kebutuhan pada awal proyek dapat berakibat pada kesalahan dan masalah yang lebih besar pada tahap berikutnya. Kemudian di tahap selanjutnya, nah ini masih analisis kebutuhan. Nah, sini ada aktivitasnya, yaitu mengelola data pelanggan, mengelola data pesanan, kebutuhan fungsional, sistem yang dibuat dapat mengubah, menambahkan daftar menu, terus sistem yang terus pada pengelola data pelanggan ada dapat mengubah, menampilkan dan menambah data pelanggan. Begitu juga dengan data pesanan, sistem dibuat dapat mengubah atau menampilkan dan menambah data pesanan yang dapat dikelola oleh penjual. Sini ada analisis kebutuhan perangkat keras seperti komputer dengan CPU minimal Intel Core i3, memori RAM minimal 4 GB, hard disk atau SSD kosong minimal 512 GB, dan untuk sistem operasinya Windows 10 Home minimal, dan terdapat SMPP dengan versi 3.3. Terus kemudian ada browser berbasis Chromium versi 1.19. Selanjutnya ada perancangan desain. Perancangan desain ini adalah tahap kedua dalam metode waterfall, di mana tim pengembangan ini rinci bagaimana sistem atau produk akan dibangun berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap kebutuhan. Kemudian ketiga ada tahap development. Pada tahap ini tim pengembangan mulai mengimplementasikan
desain-desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Perancangan ini menjadi kode pemrograman yang dapat dijalankan. Tahap selanjutnya yaitu ada testing atau pengujian. Ini merupakan salah satu tahap yang kritis dalam siklus pengembangan di metode waterfall ini. Testing ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi, kebutuhan atau ada bug, kesalahan, dan tentunya memenuhi kebutuhan dari pengguna tersebut. Yang kelima tentunya ada maintenance atau tahap pemeliharaan. Dalam metode ini adalah tahap terakhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Setelah sistem ini diluncurkan, tahap maintenance ini menjadi kritis untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan dan penanganan masalah yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Abdul Rauf, yaitu tentang desain use case diagram. Ya, di sini saya Abdul Rauf Alfaras ingin melanjutkan. Jadi di sini ada contoh dari desain use case diagram dari kelompok 4, yaitu di sini ada contohnya use case dari sistem penjualan makanan. Jadi di sini ada dua person atau dua orang yang berperan. Pertama yaitu pelanggan, dan yang kedua yaitu ada penjual. Jadi untuk di sistemnya sendiri itu pertama ada login, lalu ada halaman utama, dilanjutkan dengan ke menu makanan, yang dimana menu makanan itu nanti ada lagi include-nya yaitu edit menu makanan. Lalu setelah itu ada bagian dari pesan makanan. Pesan makanan itu terdiri dari dua include. Jadi yang pertama ada edit pesanan, dan nantinya ada juga yaitu include order. Lalu dilanjutkan ke step berikutnya, metode pembayaran. Itu nanti ada variasinya seperti extend, ubah metode pembayaran. Dilanjutkan lalu ke tampil struk, di mana tampil struk itu nanti ada bagiannya include-nya yaitu status pembayaran. Dilanjutkan ke konfirmasi pesanan, lalu cetak struk dan logout. Masing-masing dari bagian sistem ini mempunyai privilege tergantung dari kondisi dan situasinya. Lanjutkan yaitu ke activity diagram. Itu yang pertama, activity diagram loginnya. Di sini ada dua bagian, yaitu pelanggan hingga ke sistemnya. Yaitu dimulai dari pelanggan, lalu pelanggan itu nanti akan login, dan pelanggan akan memasukkan username dan password, dan nanti sistem akan mengecek apakah sudah benar. Jika sudah, maka akan dilanjutkan ke halaman utama dan activity diagram login itu selesai. Dan jika tidak, maka akan mengulangi kembali ke step login. Lalu yang kedua, activity diagram untuk pemesanan makanan. Di sini ada 3 bagian, yaitu sistem, pelanggan, dan penjual. Yaitu dimulai dari sistem terlebih dahulu ke halaman utama, lalu ke menu makanan, dan ada pesan makanan juga. Lalu dilanjutkan ke metode pembayaran. Nanti di metode pembayaran ini diberikan pilihan apakah ingin mengubah metode bayar. Jika iya, maka kembali ke step metode pembayaran lagi. Namun jika tidak, langsung tampil ke struknya. Setelah struk, nanti akan ditampilkan konfirmasi pemesanannya. Apakah pemesanannya sudah yakin? Lalu dilanjutkan ke bagian yaitu dibagi 3, nama, alamat, dan makanan, yang nantinya berujung pada satu kondisi, yaitu cetak struk, dan akhirnya selesai untuk activity diagram pemesanan makanan. Lalu ada desain sequence diagram. Di sini ada kelompok 4 yang terdiri dari pertama yaitu orangnya, yaitu pelanggan, lalu bagian form login, dashboard, menu makanan, transaksi, lalu ke cetak struk.
Di sequence ini lebih dijelaskan kepada bagian isiannya. Itu seperti pelanggan ke form login itu terdiri dari username dan password. Lalu di form login juga ada tipe datanya, varchar username dan varchar password. Lalu jika valid akan dilanjutkan ke dashboard. Jika invalid maka mengulang kembali ke form login. Nah, di sini di bagian login juga dikelompokkan lagi. Bagian username-nya ada valid dan bagian passwordnya juga valid. Jika passwordnya invalid walaupun username-nya valid, maka balik lagi ke form loginnya. Lalu jika sudah valid semuanya, dari dashboard nanti dilanjutkan ke menu makanan melalui pesan makanan. Lalu dari menu makanan ke transaksi ada konfirmasi pesanan. Lalu dari transaksi ke cetak struk ada cetak struk. Selanjutnya kelas diagram akan dijelaskan oleh Dani Bungai. Baik, di sini saya Dani Bungai akan menjelaskan tentang desain kelas diagram. Di dalam kelas diagram situs ini terdapat berbagai macam kelas diagram, yaitu yang awal adalah pesanan. Di dalam pesanan ini ada beberapa isi, yaitu nomor pesanan dan menu pesanan, konfirmasi pesanan. Dan setiap dalam kelas diagram ini mendapatkan fitur save, update, dan delete. Dalam pemesanan ini mendapatkan yaitu sebuah ID dari pesanan ke pelanggan. Kemudian dari pesanan juga menyebabkan dari mendapatkan satu ke penjual. Kemudian pesanan juga menyebabkan juga dari pesanan ke halaman menu yang terdiri dari menu makanan, menu minuman, dan menu dipilih. Kemudian dalam halaman menu juga terdapat cabangan yaitu makanan dan minuman. Kemudian makanan minuman dihubungkan dalam satu kelas diagram yaitu kelas diagram supplier. Kemudian pesanan juga disebabkan juga mendapatkan satu dari kelas diagram koki. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran, pesanan kemudian mendapatkan nilai satu dari transaksi. Kemudian transaksi menuju ke pembayaran. Kemudian di pembayaran ini terdapat dua metode, yaitu debit dan COD. Dalam semua kelas diagram ini masing-masing mendapatkan fungsi save, update, dan delete. Baik, di sini dalam desain user interface, saya akan mencontohkan semua halaman login. Di dalam halaman ini, kita akan contohkan pelanggan melakukan pendaftaran akun. Di sini kita masukkan nama, email, nomor telepon, dan password. Kemudian klik daftar. Setelah masuk ke halaman beranda, di sini di contohnya kita akan memesan satu makanan. Kita pesan 2. Kemudian tekan tombol keranjang. Kemudian di ayam kisbar juga kita pesan 1, tekan tombol keranjang. Setelah itu kita masuk ke halaman konfirmasi pesanan. Di sini dapat terlihat bahwa perhitungan dari 26 dan 16 yang menghasilkan total pesanan 42.000. Kemudian kita dapat melakukan check out. Setelah melakukan check out, di sini sudah dapat informasi pribadi, kemudian dapat memilih metode pembayaran, kemudian klik konfirmasi pemesanan. Setelah selesai, kita dapat masuk ke menu pesanan. Dan di sini terlihat bahwa status pesanan adalah pending. Kemudian kita balik ke halaman admin. Jadi kita masuk ke halaman admin. Di sini ada terdapat halaman dashboard. Di sini ada
pesanan pending, ada pesanan selesai, total pesanan, produk ditambahkan, akun pengguna, akun admin, dan kontak sahan. Contoh di sini kita akan konfirmasi pemesanan dari yang terbaru. Di sini kita ubah dari pending jadi complete. Kemudian klik perbarui. Maka jika kita merefresh sebuah halaman dari pelanggan, maka statusnya adalah complete. Kemudian di halaman lain seperti menambahkan produk, kemudian di halaman pesanan, halaman admin, pengguna, dan kotak sahan. Kemudian kesimpulan dan penutup akan disampaikan oleh Fauzi. Baik, pada kesimpulan proyek ini, yaitu situs web yang telah dibuat dapat terhubung melalui koneksi internet yang baik, baik itu admin maupun pelanggan. Sistem informasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL sehingga dapat diakses melalui internet. Hasil penelitian yang sudah dirancang ini berdasarkan desain Unified Modeling Language atau UML. Lalu pengujian setiap form dan halaman untuk memastikan semua program berjalan dengan baik. Pengujian black box yang dilakukan terhadap sistem menghasilkan hasil yang valid dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Baik, sekian dari kelompok kami presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.